kejadiannya dimulai di sana. Dia menyewa mobil, menyamar dan merampok sebuah bank. Oke, kali ini gue akan bahas sebuah kasus polisi yang terjadi di Afrika Selatan. Oke, kasus ini pernah tercatat sebagai kejahatan besar yang pelakunya merupakan seorang oknum polisi. Gue heran sih, tugas pokok dan fungsi seorang polisi jelas kan ya, yaitu menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, terutama dari kejahatan. Namun polisi yang ini beda. Bedanya apa? Ya, polisi ini mengisi waktu senggangnya dengan merampok sejumlah tempat termasuk bank. Berdasarkan sumber yang gue baca, oknum polisi tersebut bernama Andre Stender. Ia merupakan polisi yang bertugas di Kempton Park, Afrika Selatan pada era 1960 sampai 1970-an. Dia merupakan putra dari seorang jenderal di Afrika Selatan. Nah, uniknya kasus perampokan yang dilakukannya tidak pernah terungkap sama sekali. Kenapa? Heran dong. Ya memang karena dia sendiri yang menginvestigasi perkara itu. Dia yang merampok, dia juga yang investigasinya. Aneh sih, masa saya nangkap saya gitu? Masa gue nangkap gue? Kan gimana gitu? Si Stender ini memang sebenarnya dipersiapkan untuk berkarir di bidang penegakan hukum. Dia lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya pada tahun 1963 dan ayahnya turut memuluskan jalannya di kepolisian. Karir Stender sebagai aparat penegak hukum berjalan lancar, bahkan bisa dikatakan moncereng lah. Di usianya yang ke-31 pada tahun 1977, Stender sudah menjabat sebagai Kepala Departemen Investigasi Kriminal Johannesburg atau CID dengan pangkat Kapten. Karirnya yang moncer membuat rekan-rekannya mengaitkan koneksi ayahnya ketimbang jerih payahnya sendiri. Maklumlah, ayahnya kan seorang jenderal, yang bahkan disebut juga sebagai jembatan yang meluluskan dia. Secara pribadi, Stender memang membenci pekerjaannya, tetapi berhasil menyembunyikan rahasia itu dari rekan-rekan kerjanya. Kelakuan Stender makin menjadi-jadi dan dia justru melakukan tindakan di luar tupoksinya sebagai polisi. Pada tahun 1977 hingga suatu pagi dia memberikan tugas kepada stafnya dan kemudian pergi ke bandara untuk terbang ke Durban. Nah, kejadiannya dimulai di sana. Dia menyewa mobil, menyamar dan merampok sebuah bank. Setelah merampok, dia terbang kembali ke Johannesburg untuk bertugas sebagai polisi di shift sorenya. Stender terus melakukan ini selama 3 tahun ke depan. Jumlahnya tidak pasti sih, tetapi diperkirakan dia merampok lebih dari 30 bank saat masih bertugas di kepolisian. Kurang lebih 3 tahun dia berperan ganda, menjadi polisi sekaligus perampok. Berapa kali dia terbang ke kota lain dan menyamar sebelum merampok bank. Dia mendapatkan 100.000 rand jika dihitung per bulan dari hasil ngerampoknya. Kalau gue konversi ke rupiah sekitar 86 jutaan lah. Tapi dia kan ngerampok kayak gitu tuh selama 3 tahunan loh. Setelah gue hitung sekitar 3 miliar rupiah lebih. Belum lagi gaji dan tunjangan polisi. Kalau dibandingkan dengan seorang manajer perusahaan besar di Afrika saja pada saat itu, seorang manajer di sebuah perusahaan besar berpenghasilan 2.000 rand sebulan atau sekitar 1,7 juta rupiah. Fantastis sih yang dilakukan si Stender ini. Nah, janggalnya di sini. Karena dia profesinya polisi, terus dia sendiri yang bertugas menyelidiki kejahatannya sendiri yang dia lakukan pada hari liburnya atau istirahat makan siangnya. Kejahatan Stender kemudian terungkap ketika dia mengendarai mobil tak berizin saat merampok dan dia mempunyai identitas palsu bernama Peter Harris. Singkat cerita, kepolisian kemudian berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku perampokan di sebuah apartemen. Polisi yang melakukan penggerebekan mendapat perlawanan dari pelaku yang tak lain adalah si Andre Stender ini. Karena Stender berusaha melawan dan polisi hampir kewalahan, petugas tak punya pilihan lain selain menembak langsung Stender di tempat. Dia pun tewas dalam penggerebekan tersebut. Namun, berita kematiannya tertutup rapat saat itu. So, gak tahu tuh dimakamkan di mana atau dimakamkan jam berapa. Nah, itu tadi kisah dari Andre Stender, polisi yang merangkap sebagai perampok.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Maklumlah, akhirnya kan maklumlah. Di sini karena